Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini Miss akan mengulas mengenai teks resensi atau materi resensi yang telah dijelaskan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Yang mana pada pertemuan tersebut kita telah mengulas atau mempelajari tentang teks resensi, mengisi kuis yang hasilnya telah kalian ketahui. Selamat untuk yang mendapatkan nilai terbaik, dan teman-teman yang lainnya semoga pada kesempatan lain dapat mendapatkan nilai yang terbaik pula. Nah, langsung saja kita simak mengenai materi resensi. Nah, apa sih resensi itu? Resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Resensi disebut juga ulasan buku. Resensi adalah sebuah tulisan yang berisi ulasan isi buku yang disertai komentar atau argumen dari resensor mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Nah, siapa sih resensor ini? Resensor adalah orang yang menulis resensi. Nah, dalam resensi juga terdapat kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Nah, ini ada resensi sastra. Jadi, resensi ini bisa dilakukan untuk karya sastra ataupun karya non-sastra. Nah, resensi sastra disebut juga pembahasan atau ulasan terhadap sebuah karya sastra yang pernah dihasilkan seseorang atau sastrawan. Sementara itu, meresensi sastra berarti kemampuan mengetahui, memahami, dan memberikan penilaian terhadap karya sastra, terutama tentang kelebihan dan kekurangannya. Resensi itu bisa juga disebut review dari sebuah buku atau karya. Nah, ini ada jenis teks resensi. Jadi, sebelum membuat teks resensi itu ada beberapa jenis nih. Nah, jenis-jenis teks resensi ini ada 4. Yang pertama, resensi buku. Resensi buku itu biasa disebut ulasan. Resensi buku bisa berupa buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi itu contohnya apa sih? Ada novel, cerpen, kumpulan cerpen, atau naskah drama yang dibukukan. Itu termasuk dari buku fiksi. Sedangkan buku non-fiksi itu apa? Buku non-fiksi itu bisa buku ilmu pengetahuan, buku mengenai artikel, kumpulan jurnal, ataupun buku mata pelajaran. Itu termasuk dari buku non-fiksi. Selanjutnya ada resensi film. Nah, resensi film itu menekankan penilaiannya bukan hanya pada segi cerita, namun mengupas akting pemain dan sinematografi. Jadi, kalau teman-teman mau membuat resensi film, itu kita juga mereview film, kekurangan kelebihannya, tapi menekankan juga pada akting dari pemain dan sinematografi, cara pengambilan gambar, dan lain-lain. Selanjutnya ada resensi pertunjukan. Resensi pertunjukan itu munculkan hal-hal yang berkaitan dengan tata panggung, pencahayaan, hingga reaksi penonton. Resensi pertunjukan itu bisa berupa pertunjukan seni tari, ataupun drama, teater, musik, dan lain-lain. Selanjutnya ada resensi karya seni. Nah, resensi karya seni ini mengenai filosofi serta nilai artistik sebuah karya, misalnya lukisan, ukiran, patung, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang resensi buku. Jadi fokus kita adalah resensi buku. Nah, ini fungsi penulisan resensi. Ini untuk resensi buku. Jadi, apa sih fungsi dari penulisan resensi? Nah, untuk penulis buku, resensi ini berfungsi untuk memberikan gambaran keberterimaan tulisan bagi pembaca dan menjadi sebuah penghargaan. Misalnya, teman-teman menulis buku, lalu ada yang meresensi buku teman-teman. Nah, berarti buku tersebut diterima oleh halayak, buku tersebut dibaca oleh banyak orang gitu. Nah, itu merupakan penghargaan dari orang yang membaca buku teman-teman sebagai penghargaan setelah membaca dan meresensi buku tersebut.
Selanjutnya untuk resentor atau penulis resensi, resensi ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan wawasan luas dalam proses penulisannya. Karena tidak mungkin sebelum kita meresensi, kita tidak membaca buku tersebut. Nah, setelah membaca, kita juga memiliki kemampuan untuk menulis. Dan kita memberikan argumen-argumen mengenai kelebihan, kekurangan dari buku tersebut. Nah, itu juga membuat kita berwawasan luas, karena dengan membaca buku kita akan mendapatkan wawasan yang luas, karena banyak ilmu-ilmu yang diambil dari buku tersebut. Nah, lalu fungsi resensi untuk pembaca yaitu gambaran informasi mengenai sebuah buku, misalnya identitas ataupun isi keseluruhan, seperti kekurangan dan kelebihannya. Jadi sebelum teman-teman ingin membeli buku, alangkah baiknya teman-teman membaca resensi buku yang telah dibuat oleh seorang resentor. Jadi misalnya mau beli novel A, nah nanti kalian searching dulu resensi novel apa. Nanti kelihatan tuh kelebihan kekurangannya bagaimana. Biasanya dalam resensi kekurangannya juga ada mengenai cara penulisannya ataupun fontnya mudah dibaca atau tidak, ataupun dari isinya. Lalu selanjutnya ada fungsi resensi untuk penerbit, yaitu sebagai alat promosi buku yang diterbitkan. Pihak penerbit dapat diuntungkan secara finansial. Nah, dalam menulis resensi nanti ada strukturnya, yang mana di situ mencantumkan penerbit, siapa yang menerbitkan buku tersebut. Itu akan menjadi alat promosi tersendiri bagi penerbit. Nah, ini selanjutnya ada jenis-jenis resensi. Yang pertama, resensi itu bersifat informatif. Resensi yang informatif itu yang bagaimana? Resensi yang informatif adalah resensi yang disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Nah, kalau informatif itu berarti tidak bertele-tele. Jadi informasi yang disampaikan itu singkat tetapi umum, seperti itu. Selanjutnya ada deskriptif, yang mana deskriptif itu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Deskriptif itu lebih jelas nih, lebih padat lebih banyak daripada informatif. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman meresensi buku mata pelajaran, jadi setiap babnya disebutkan, terus kelebihan kekurangannya. Selanjutnya kalau meresensi buku fiksi atau novel, biasa ada bagian-bagian, jadi menceritakan di bagian pertama menceritakan apa, di bagian kedua menceritakan apa, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, jenis-jenis resensi yaitu kritis. Resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Nah, kritis maksudnya itu di sini adalah teman-teman memfokuskan pada satu isu. Misalnya dalam meresensi buku yang memiliki isu feminis, berarti kita harus kritis. Nanti menggunakan metode, kita harus objektif dalam mengkritisi buku tersebut. Seperti itu. Jadi ada topik yang diambil. Selanjutnya, langkah-langkah menulis resensi. Yang pertama, baca buku yang akan diresensi dengan seksama hingga selesai dan catat hal penting serta komentar. Nah, sebelum meresensi buku tentunya teman-teman harus membaca sampai tuntas dengan seksama, tidak hanya membaca cepat. Jadi teman-teman mencatat hal-hal penting, kira-kira apa saja hal penting yang terdapat dalam resensi yang akan diresensi gitu, untuk memudahkan teman-teman dalam langkah-langkah berikutnya. Langkah yang kedua, amati dan catat identitas buku. Identitas buku itu ada apa saja? Ada judul buku, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, lalu tahun terbitnya kapan, berapa jumlah halamannya, seperti itu. Nanti diletakkan di bagian atas saat meresensi. Lalu yang ketiga itu ada buatlah sinopsis singkat mengenai isi buku. Jadi teman-teman membuat keseluruhan buku ini menceritakan tentang ini. Nah, apalagi kalau teman-teman ingin meresensi buku fiksi, novel, kumpulan cerpen, itu harus menggunakan sinopsis dari buku tersebut.
Yang keempat itu ada paparkan kelebihan dan kekurangan isi buku, baik penggunaan bahasa atau sajian isi sesuai dengan argumentasi yang objektif. Jadi di sini teman-teman mereview apa kelebihan dari buku tersebut, apa kekurangannya. Nah, biasanya kelebihan dan kekurangan dalam resensi ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Kalau yang tersirat berarti teman-teman hanya menceritakan secara umum. Nah, kalau yang tersurat berarti tertuliskan kelebihannya adalah bla 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 bla, kekurangannya adalah apa, seperti itu. Lalu penggunaan bahasa, bagaimana penggunaan bahasa dalam novel tersebut, misalnya penggunaan bahasanya kurang santun, tidak patut untuk dibaca anak di bawah umur, ataupun penggunaan bahasanya terlalu baku, seperti itu. Itu menggunakan argumentasi yang objektif. Lalu yang terakhir, buatlah kesimpulan akhir dan saran untuk membaca. Ini di bagian akhir. Di bagian akhir, jadi teman-teman membuat kesimpulan, lalu saran untuk membaca seperti apa, buku ini pantas untuk dibaca, buku ini layak untuk dibaca, seperti itu. Nah, ini ada sistematika resensi. Ini yang di sebelah kiri ada untuk menulis resensi non-fiksi dan yang sebelah kanan untuk menulis resensi fiksi. Nah, apa perbedaan antara keduanya? Itu hanya diisi. Nah, kalau di non-fiksi itu biasa ada tujuan penulisan buku, ikhtisar buku, kelebihan dan kelemahan. Nah, diisi. Sedangkan yang fiksi itu mencantumkan sinopsis dan unsur intrinsik. Lalu tidak menutup kemungkinan bahwa di karya fiksi atau resensi fiksi juga mencantumkan kelebihan dan kekurangan dari karya fiksi tersebut. Nah, biasanya di pendahuluan juga berbeda antara pengarangan dan latar belakang buku. Di resensi fiksi itu lebih bebas, tidak harus mencantumkan tentang latar belakang buku, tetapi kalau di non-fiksi biasanya mencantumkan latar belakang dari buku. Itu saja yang membedakan antara sistematika resensi non-fiksi dan fiksi. Nah, ini ada contoh teks resensi yang pertama, teman-teman bisa post, ada buku yang berjudul Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang. Pengarangnya Andreas Hareva, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbitnya 2002, halamannya 1 sampai 11 plus 103 halaman. Nah, ini tuh bagian apa? Ini adalah identitas buku. Lalu ini bisa dilihat, nanti ada kekurangan, kelebihannya, yang mana dalam resensi ini tidak terlalu terlihat ataupun kelebihan dan kekurangannya itu dinamakan tersirat, tidak tersurat. Nah, ini tuh termasuknya karya resensi fiksi atau non-fiksi. Nah, ini adalah karya non-fiksi. Oke, selanjutnya. Nah, ini teks resensi yang kedua. Judul bukunya Istanbul, Kenangan Sebuah Kota, penulisnya Orhan Pamuk, yaitu buku terjemahan, yaitu penerjemahnya Rahmani Astuti, penerbitnya Serambi, tahun terbitnya 2015. Tebal buku ini adalah 561 halaman. Nah, buku ini merupakan novel nih. Nah, kira-kira kalau novel itu termasuknya karya fiksi atau non-fiksi? Nah, itu termasuk karya fiksi. Ini juga kelebihan dan kekurangannya pun tersirat karena tidak tercantum. Dalam resensi, resentor menuliskan halaman, berarti ia mengutip dari halaman-halaman yang telah disebutkan. Ini ada analisis resensi, teks pertama dan teks kedua. Itu perbandingannya nih, identitas bukunya yang mana, isi resensinya apa saja. Isi resensi tadi tersurat dalam teks resensinya. Bisa dibaca, teman-teman bisa di-post videonya. Nah, selanjutnya ada keunggulan atau kelebihan dari kedua buku tersebut. Di mana buku yang pertama itu resentor berargumen bahwa buku ini wajib dimiliki oleh siapapun, terutama para pelajar yang ingin mengasah kemampuan menulisnya. Isi bacaan yang disajikan mudah dipahami dan disertai teknik-teknik dalam
aktivitas menulis. Lalu pada teks kedua, keunggulannya adalah buku ini tersaji cukup baik. Banyak sejarah tersembunyi yang akan diketahui oleh pembaca, yang mana sejarah mengenai kota Istanbul. Lalu ada kekurangannya. Nah, ini kekurangannya, penggunaan jenis huruf kurang nyaman dibaca dalam waktu yang lama. Berarti si resentor ini telah membaca sampai usai. Nah, itu terlihat bagaimana jenis huruf yang digunakan dalam buku tersebut. Lalu teks yang kedua, pemberian ilustrasi berupa gambar atau karikatur diperbanyak, disesuaikan dengan setiap deskripsi. Apa sih gunanya penggunaan ilustrasi dan karikatur? Agar pembaca dapat membayangkan apa yang ditulis oleh seorang penulis. Karena kan belum semuanya orang pernah ke Istanbul seperti itu. Lalu ini ada penutupnya dari yang ditulis oleh si resentor. Nah, sekian pembelajaran mengenai teks resensi. Semoga teman-teman dapat memahami, dapat meresapi ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.